Kalau tadi Anda sudah mendengarkan cerita dari Karina Jo mengenai apa yang dia lakukan, kali ini saya hendak mengundang sosok peneliti yang juga dikenal luas di dunia internasional karena penelitiannya yang unik, yang spesifik. Apa yang dia lakukan? Ini berkaitan tentu dengan nyamuk. Karena itu peneliti ini sering dijuluki komandan nyamuk atau profesor nyamuk. Lalu apa manfaat penelitian nyamuk ini? Mari kita sambut Profesor Adi Utarini. Iya, terima kasih. Panggilannya Prof. Uut atau Bu Uut? Bu Uut aja ya. Terima kasih Bu Uut. Baik sekali, silakan duduk. Bu Uut, yang profesor. Anda ini oleh beberapa orang dijuluki komandan nyamuk, ada yang bilang profesor nyamuk. Ini berkaitan dengan Anda dan urusan nyamuk. Sebenarnya apa yang Anda urus ini sehingga Anda disebut profesor nyamuk ini? Ya, sebetulnya itu kependekan dari mengomandani sebuah penelitian yang memang mengembangkan nyamuk yang punya karakter tertentu gitu, Bang Adi. Nyamuk ada karakter ya? Ada. Berarti dia ikut itu kursus atau sekolah karakter. Nah, ini urusan nyamuk, katanya Anda itu justru mengembangkan atau mengembangbiakkan nyamuk dari telurnya. Setelah dia jadi nyamuk, kemudian Anda lepaskan ke rumah-rumah penduduk atau ke tempat pemukiman gitu ya? Betul. Tunggu dulu, ini agak aneh ya, kan orang biasanya menjadikan nyamuk ini musuh bersama. Berlawanan gitu Berlawanan, ya. ini agak mengganggu logika berpikir orang umum ini, orang awam. Jadi Anda justru melepaskan nyamuk-nyamuk ke masyarakat. Betul. Dalam rangka penelitian tadi. Dalam penelitian itu kita menghasilkan telur nyamuk yang tadi punya karakter khusus. Dan kemudian telur ini kita produksi gitu dalam jumlah banyak. Kita sebarkan ke masyarakat. Bentuknya pakai ember gitu Bang Andi, pakai ember kecil. Terus di situ kita kasih telur nyamuknya. Kita kasih air sama pelet. Oke. Pelet ini fungsinya sebagai untuk makanan jentik ini apa? Iya, terus? Iya, nah terus embernya ini ada lubang-lubangnya gitu di sekelilingnya supaya nanti nyamuknya bisa keluar dan berkembang. Terus kawin. Keluar bebas gitu? Ya, kawin dengan nyamuk-nyamuk yang ada di alam. Kawin dengan nyamuk-nyamuk yang ada. Jadi Anda ini justru membuat orang takut dong ya? Kan biasanya kalau ada nyamuk kita semprot, kita bunuh. Sekarang saya memikirkan nih, jangan dibunuh ya Bapak Ibu, biarkan dia tumbuh berkembang, kawin mawin, beranak pinak di lingkungan pemukiman ibu-ibu, bapak-bapak. Kan takut semua orang, lari semua orang. Tapi kita bilang ini nyamuk baik. Oh, nyamuk baik. Nyamuk aman. Nyamuk baik, nyamuk aman. Oke, nanti cerita ya apa yang Anda lakukan. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Adi Utarini adalah seorang peneliti di World Mosquito Program, Yogyakarta. Pada tahun 2021, wanita yang akrab disapa Uut ini masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time. Uut bersanding dengan tokoh dunia lainnya seperti Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Ulasan tentang Uut ditulis oleh Melinda Franskits. Uut bersama para peneliti di World Mosquito Program Yogyakarta melakukan proyek eliminasi DBD sejak tahun 2011. Mereka melakukan rekayasa non-genetik terhadap nyamuk Aedes aegypti dengan bakteri Wolbachia. Hasil penelitian ini mampu menurunkan kasus demam berdarah hingga 77%. Sebelumnya,
Guru Besar Universitas Gadjah Mada di bidang kebijakan dan manajemen kesehatan ini masuk daftar 10 ilmuwan berpengaruh dunia menurut jurnal ilmiah Nature. Oh, jadi ternyata Anda beternak nyamuk ini justru untuk mengatasi penyebaran penyakit demam berdarah ya? Betul sekali. Oh, itu manfaatnya. Tunggu dulu, lalu kenapa menggunakan nyamuk? Jadi sebenarnya kan nyamuk ini kan pembawa aja. Pembawa ya. Pembawa. Yang menyebabkan demam berdarah itu kan virus demam berdarah. Jadi kalau dia gigit kita, dia memindahkan virus itu. Betul. Nah, sehingga ya memang pengalaman panjang gitu, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain kan untuk mengontrol jumlah nyamuk itu kan sangat sulit, Bang Andi. Mematikan tadi ya, mematikan nyamuk itu sangat sulit. Mungkin mati satu tapi temennya ada 1000 gitu, jadi nggak selesai-selesai. Belum lagi ada sensus penduduk nyamuk nggak ada, terus kemudian ya. Oke, terus? Nah, sehingga yang kita coba untuk lawan itu adalah virusnya yang ada di tubuh nyamuk tadi. Kita melawan virusnya, sehingga kalau virus ini bisa ditekan gitu jumlahnya, mungkin nggak bisa 0 gitu, tapi bisa sangat dikurangi jumlahnya, maka logikanya ketika nyamuk menggigit, itu virusnya yang ikut pindah cuman jumlahnya sudah sangat berkurang. Oke, ini kan nggak gampang ya, kelihatan urusan nyamuk urusan kecil ya, tapi ini kompleks sifatnya. Karena belakangan saya baru tahu dalam penelitian Anda tidak sendirian tapi melibatkan spesialis-spesialis atau tenaga ahli lainnya ya? Iya, betul. Oke, tapi bisakah Anda ceritakan secara sederhana supaya orang-orang seperti saya paham kenapa melalui nyamuk tadi mengurangi virus untuk mencegah atau mengurangi potensi demam berdarah? Ya, jadi awal mulanya ini memang penemuan awalnya itu di Australia. Oh, ini dari Australia. Dari Australia awalnya itu ada sebuah bakteri alami yang namanya Wolbachia. Wolbachia. Ya, Wolbachia. Kita sering menyebut nama pendeknya Woli. Woli, bakteri supaya Woli. Mudah aja. Iya, susah. Nah, kemudian bakteri ini sudah jadi ditemukan cukup lama begitu, sampai kemudian berawal dari temuan bahwa bakteri ini kalau dimasukkan di dalam telur nyamuk yang membawa virus demam berdarah, nyamuknya namanya Aedes aegypti. Itu bakteri ini bisa berkompetisi dengan virus denggi tadi. Berantem lah di situ ya. Ya, sehingga di situ dia bisa menekan di dalam tubuh nyamuk, dia bisa menekan perkembangan virus dengginya. Nah, dari situ awal mulanya, karena tadi sangat sulit untuk mematikan nyamuknya, sehingga kalau kita bisa membuat nyamuk yang aman, tetapi virusnya sudah sangat berkurang, sudah sangat lemah ya, sehingga penularan untuk demam berdarahnya bisa berkurang. Jadi di dalam telur itu disuntikkan bakteri Woli tadi ya. Itu kan kecil sekali itu, nyuntiknya gimana? Telur itu ukurannya sebesar, kalau kita menulis pakai pulpen gitu, kita bikin tanda titik gitu. Ya, kurang lebih itulah telur itu sebesar itu. Tapi bisa disuntik dengan bakteri Woli tadi? Iya, jadi kita nggak melakukan penyuntikan terus-menerus, karena itu hanya dilakukan 1 kali. Begitu itu berhasil dimasukkan dalam telur itu, maka kemudian kita tinggal beternak. Kita menernakkan telur ini tadi, kemudian ya kayak prinsip orang beternak gitu, dikawinkan jantan betina, terus kita kawinkan juga dengan nyamuk yang ada di alam gitu, sehingga dia kemudian menghasilkan nyamuk yang sudah ada wolinya dan karakternya kayak nyamuk Jogja gitu, cuma nggak pakai belangkon gitu ya Bang Andi. Karakternya apa itu misalnya? Ya karena ini kan dia harus bisa menarik nyamuk-nyamuk yang ada di alam untuk mau kawin. Perkawinan. Ya, jadi
ukurannya, fitnessnya, genetiknya itu juga harus cocok. Karakternya harus cocok. Kalau enggak kabur nanti. Nggak tertarik lah. Nggak tertarik, betul. Oke, jadi katakanlah ya, yang sudah diproses ini dia lari keluar ke alam. Dia kawin, itu melahirkan anak-anak yang juga tadi bakteri yang ada di situ sudah akan melemahkan. Ada wolinya akan melemahkan itu. Ya. Kalau nyamuk betinanya sudah ada wolinya, kawin dengan yang tidak ada wolinya, maka telurnya, anak-anaknya ini sudah ada wolinya. Tapi kalau hanya yang jantan, yang ada wolinya, betinanya tidak, maka telurnya tidak menetas. Dan itu juga bagus kan, mengurangi jumlah nyamuk. Nah kalau dua-duanya ada wolinya, maka turunannya kemudian semua akan sudah mengandung bakteri Wolbachia, bakteri yang baik ini. Jadi nyamuknya udah nyamuk aman tadi ya kita bilangnya. Iya, ini lucu juga sebenarnya. Ganggu, gigit, tapi nggak bikin sakit. Nah itu kalau bisa sebanyak-banyaknya disebar, sebanyak-banyaknya mereka kawin-mawin, sehingga keturunan-keturunannya ini justru untuk mengurangi kemungkinan penyebaran demam berdarah. Begitu ya? Begitu. Nah, awal mulanya bagaimana Anda bisa terlibat untuk penelitian ini dan ujinya? Nanti Anda ceritakan ya. Karena nggak semua orang ini punya kesempatan meneliti urusan nyamuk ini ya. Apalagi tujuannya luar biasa, yaitu mengurangi penyebaran atau terjangkitnya demam berdarah. Baik, tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Teknologinya menarik, tapi kan juga bikin was-was gitu ya. Ya pasti lah, kalau Anda datang ke rumah saya bilang boleh nggak saya uji coba. Nggak boleh pasti ya. Lepasin nyamuk, nggak mau saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.